Selamat malam saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan malam ini kita ada di dalam gereja Tuhan. Dan kami seluruh bersukacita karena memang Mama berulang tahun. Dan inilah tahun pertama dia bisa merayakan bersama kami atau secara sederhana bersama diaken tadi. Bahwa merayakan ulang tahun yang ke-83 pertama kali di gereja ini. Suatu impian Mama boleh terwujud. Nanti mungkin Pak Handoyo yang akan jelaskan. Tapi itulah kisah nyata yang telah terjadi di gereja ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan terbukti gereja ini memang gereja Tuhan. Sehingga semuanya pelayanan kepada Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena Yesus selalu memimpin dan mengembalakan setiap gereja, umat Tuhan di gereja ini. Kasih Allahku. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur pada Allah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kau kirimkan Yesus Kristus menjadi korban persembahan yang kudus, membawa umat-Mu sekarang ke dalam gereja, dan Kau membentuk kami untuk seperti Yesus, sehingga kami
boleh menyembah-Mu dan memuliakan Kau dan menaikkan pujian bagi-Mu. Kami bersyukur padamu, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Selama hidupku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, intinya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkaulah yang layak kami sembah ya Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang beribadah pendalaman Alkitab ya Tuhan. Anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, begitu rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Begitu rindu untuk mengagungkan nama-Mu, berbakti kepadamu ya Tuhan. Begitu rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terlebih kami boleh menerima perjamuan tubuh dan darah-Mu yang mengingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang memilih kami dan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sehingga kami boleh beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Untuk pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian pada malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan, dan biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih hamba-Mu, Bapak Handoyo Santoso Tuhan, yang menyampaikan berkat firman-Mu pada malam hari ini kepada kami. Engkau urapi, Engkau berikan kesehatan tubuh yang sempurna, dengan kuasa yang datang kepadamu senantiasa mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau buka kebaktian pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Diaken Salomo. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah
Musik puji Tuhan. Soraklah, haleluya buat Tuhan. Soraklah, Sorak. haleluya. Soraklah, Sorak. haleluya. Sorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bersorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita bersorak haleluya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah melepaskan tangannya buat kita semua. Dia tak pernah lepaskan tangan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Musik puji Tuhan. Cepat. Dia tak pernah. Puji Tuhan. Dia tak pernah lepaskan tangan. Lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan. Walau angin menderu. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan. Walau angin menderu, ombak memburu. Walau angin menderu, ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Itulah janji Tuhan bagi gereja Tuhan.
Dan inilah saatnya dia berikan firman-Nya, kita terima firman-Nya, dan kita terima tubuh dan darahnya, supaya kehidupan kita tetap boleh menikmati akan anugerah yang besar. Saat ini saat indah untuk menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku Kau curahkan urapan berkat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah Kau. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat aku menyembah, Saat aku menyembah-Mu ya Tuhan. saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan kepada kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk hadir di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah umat-Mu yang setia kepada-Mu ya Tuhan.
yang senantiasa tekun untuk kembali beribadah malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatunya inilah Engkau yang menuntun kami datang di hadapan hadirat-Mu ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan hari ini telah menyertai kami dalam segala aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, Engkau kembali ya Tuhan akan memberitakan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa umat-Mu yang hadir di sini telah Engkau pilih ya Tuhan, sehingga mereka datang yang dari jauh, mereka membutuhkan dan mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, malam hari ini juga Tuhan akan memberikan kepada kami suatu perjamuan yang sakral buat kami, yaitu perjamuan yang kudus ya Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan kepada kami ya Tuhan contoh daripada kehidupannya, sehingga apa yang akan kami terima perjamuan ini Tuhan, inilah peringatan dari Tuhan senantiasa selalu mengasihi kepada kami semua. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan malam hari ini. Senantiasa Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu senantiasa Engkau beri hikmat ya Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat berbicara kepada kami melalui mulutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan segala kesalahan kami ya Tuhan. Apa yang sudah banyak kami perbuat, baik sadar maupun dengan tidak sadar. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Dede untuk doanya. Selamat malam, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kembali beribadah. Kita sudah memasuki bulan yang baru, dan tadi kami bersama dengan Diaken, hamba-hamba Tuhan, merayakan ulang tahun Mama yang ke-83 hari Rabu 2 hari yang lalu, 30 April Mama berulang tahun. Dan hadiah yang besar bagi Mama adalah rumah Tuhan boleh digunakan tahun ini. Itu penantian Mama selama 40 tahun, mendoakan, bergumul, berjuang bersama dengan Papa Benny, dan akhirnya gereja ini bisa kita gunakan. Walaupun belum selesai secara utuhnya, tetapi terbukti apa yang didoakan, apa yang dinantikan dari Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberikannya. Dan juga doa 10 hari nanti, pertama kali kita laksanakan di gereja ini. Menengok 22 tahun yang lalu pada saat doa 10 hari Papa dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu terjadi tanggalnya tepat, yaitu berakhir di tanggal 8 Juni, kemudian tanggal 9 Juni Papa Benny Santoso dipanggil pulang ke surga. Dan kali ini doa 10 hari, tanggalnya sesuai persis 22 tahun yang lalu. Ini bukti apa yang dunia pikirkan, ramalkan, nggak mungkin ada kelanjutannya. Ternyata kelanjutan doa 10 hari di gereja yang baru, tentu dengan berkat-berkat yang baru. Dan juga saya umumkan, baptisan untuk bulan Mei ini cukup banyak. Jadwalnya yang saya harus lakukan saja 3 kali baptisan, yaitu tanggal 10 dan tanggal 17 itu hari Sabtu, kemudian tanggal 12 hari Senin. Ya, jadi ada 3 kali baptisan karena jumlahnya begitu banyak dilaksanakan di gereja ini, di kolam baptisan yang baru. Saudara yang mau mendaftar juga boleh, jadi bisa menyusulkan. Nanti kalau tempatnya atau nggak muat, kita akan lakukan yang keempat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sebab gereja baru bertambah jiwa-jiwa baru, baptisan mau tiap hari pun akan kita laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya bersuka cita sekali yang daftar cukup banyak. Jadi tanggal 10 Mei ini yang dibaptis adalah khusus untuk anak-anak pelayan-pelayan Tuhan full timer, anak-anak hamba-hamba Tuhan, anak diaken, anak adik saya, anaknya Suci. Ya, jadi semua di tanggal 10. Tanggal 12 itu hari libur untuk jemaat, tanggal 17
itu hari Sabtu juga untuk jemaat. Jadi semua yang rindu untuk dibaptiskan bisa segera mendaftar dan akan dilaksanakan sebaik mungkin. Demikian pengumumannya, dan langsung kita masuk dalam firman Tuhan. Memasuki bulan yang baru ini tentu kita selalu bertanya, Pak, bulan yang baru ini bagaimana kita bisa menjadi yang lebih baik, yang lebih berhasil? Betul ya Pak Wendy ya? Semua rindu seperti itu. Dan pada saat kita ingin menjadi lebih baik, ada dua metode yang mungkin kita bingung. Kalau kita ingin bersih, gampang, siram aja kotoran itu kan nanti mengalir, contoh nih kolam airnya keruh, gimana supaya menjadi lebih baik, lebih bersih? Siram aja air yang bersih, lama-lama kan jadi bersih. Ada teori yang seperti itu, tetapi ada teori yang lain yang mengatakan buang dulu yang kotornya, isi yang baik. Sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan dan firman Tuhan memberikan contoh, tetapi malam hari ini saya ajak kita lihat contoh-contoh. Kita buang dulu yang buruk sehingga ada ruang yang baik. Buang dulu yang buruk sehingga yang baik itu walaupun sedikit akan muncul. Contoh metode seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalau contoh kolam tadi, wah, isi air bersih aja lama-lama bersih. Tetapi kalau sudah amati seorang penambang emas tradisional, dia nggak bakal ambil tanah yang banyak kemudian dicomotin emasnya satu-satu, nggak mungkin. Yang dibuang apa? Tanahnya dibuang. Begitu tanahnya dibuang, otomatis emasnya makin kelihatan. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana menjadi lebih baik. Buang dulu yang buruk. Sehingga walaupun yang baik itu kecil ada dalam diri kita, itu akan muncul. Dan kalau itu muncul, sekalipun kecil dampaknya besar. Dan kalau itu muncul dan kita teruskan, kebaikan kita akan semakin sempurna. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 9 ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat 6. Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ini nasihat Salomo. Seperti yang saya katakan, metode yang kedua tadi. Buang dulu yang jelek, yang baik akan timbul. Lanjutkan dengan yang baik. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi duluan mana, membuang atau mendapatkan hidup? Membuangnya dulu. Nah ini kita belajar, saudara ingin sukses, kadang-kadang kita nunggu, saya kalau sukses, saya akan buang yang buruk. Salomo mengatakan, buang yang buruk dulu, nanti yang baik akan timbul. Dan kalau yang baik ini kita jaga, itu akan menguasai seluruh kehidupan kita, atau memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ini benar-benar alkitabiah yang dikatakan oleh Salomo. Ya, Salomo ini diberikan hikmat oleh Tuhan sekali lagi. Akhir hidupnya dia menyimpang dari Tuhan. Tetapi saat dia ada dalam Tuhan, dia menulis Amsal ini. Sebuah konsep kekristenan itu seperti ini loh. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ini kekristenan yang benar. Kebodohan itu apa? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak kenal jalan Tuhan. Itu kebodohan. Kenapa bodoh? Sebab masuk neraka. Itu kebodohan. Menuju ke tempat yang buruk itu adalah kebodohan. Buanglah kebodohan. Salomo nggak ngomong buanglah kebodohan maka kamu akan kaya. Enggak. Buat apa kaya kalau nggak punya hidup? Tetapi setelah kita punya hidup kekal. Lewat apa? Lewat perjamuan yang akan kita terima. Lanjutkan itu dan ikutilah jalan pengertian. Bagaimana jalan pengertian ada tempat di hati kita kalau kebodohan itu masih ada. Sebab kebodohan dan pengertian itu bertolak belakang. Jadi malam hari ini, inilah kalau sudah bertanya, bagaimana saya berhasil dalam hidup ini? Baik dalam kekristenan, baik dalam pekerjaan saudara, baik dalam kehidupan saudara. Kita kadang-kadang saya pengen dapat yang baik dulu baru saya buang kebodohannya. Tetapi Salomo bilang, buang dulu keburukannya. Nanti yang baik akan kelihatan. Bahkan akan ada dalam hidup kita. Kemudian terus berkembang. Setelah kita terima hidup, kita nggak statis. Tetapi kita berjalan dan ikutilah jalan pengertian. Ini betapa pentingnya konsep membuang dulu yang buruk. Kemudian menjaga yang baik. Kita sudah buang hidup kita yang lama. Dan kita terima Yesus sebagai juru selamat.
Gak mungkin kita bilang, Yesus aku terima dulu, aku coba nih. Kalau emang Yesus oke, saya buang hidup saya yang lama. Yesus gak mau buat coba-coba. Ya, jadi kita harus membuang hidup kita yang lama dan kita menerima hidup yang baru dari Yesus. Setelah terima hidup yang baru, kita punya hidup yang kelimpahan dengan pengertian. Kebodohannya dibuang, hidupnya dapat. Kita jalan dalam pengertian atau hikmat, kita memperoleh semua yang kita butuhkan. Nah, lagi-lagi Yesus mengatakan betapa pentingnya kita membuang sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dan Yesus memberikan contoh, kedengarannya ekstrim kalau kita baca. Tapi ini yang Yesus maksudkan adalah betapa pentingnya membuang dahulu yang buruk. Kita baca dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30. Matius 5 ayat 29 dan 30. Matius 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, kalau kita baca kelihatannya ekstrim ya makanya. Cuman pertanyaannya kalau kita pakai logika kita Pak Agus, mungkin nggak kita tersesat gara-gara mata kanan salah, mata kiri benar? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin kalau tersesat karena mata yang mana? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya pasti. Jadi tentu ini merupakan makna yang bukan sesungguhnya. Kita lirik pakai mata kanan, ya mata pasti dua-duanya, kecuali mata kita cuma satu ya. Kalau dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, nggak mungkin ya Pak Tony ya. Kalau tersesat kita ngelihat pasti pakai dua mata ya. Jadi dan mata itu ngelihat, kalau hatinya benar ya nggak tersesat. Ini punya makna. Apa yang Yesus mau ajarkan bukan masalah mata menyesatkan, tetapi kesesatan itu sendiri. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ini penting. Jadi Yesus ngomong, buang dulu yang menyesatkan, yang buruk. Jangan bilang, gua nunggu kalau ada pengganti mata, baru gua buang yang buruk. Yesus ngomong, matamu tinggal satu. Tetap dibuang yang menyesatkan. Yang buruk itu dibuang dahulu. Nah inilah konsep kekristenan. Kita kadang-kadang selalu kalau ada yang lebih baik, saya akan buang yang buruk. Kalau di dunia saudara mungkin bisa pilih seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan, kita nggak bisa seperti itu. Kalau Tuhan nolong gua, ya gua percaya. Kalau nggak, ya gua nggak mau buang yang lama. Nggak bisa seperti itu. Kesesatan harus dibuang dahulu, baru kebenaran akan timbul. Bahkan kalau kesesatan itu kita simpan, satu mata menyesatkan kalau kita simpan, seluruh tubuh akan hancur. Nah, jadi Yesus ngajar, kemudian diteruskan di ayat 30. Dan kalau sudah baca dalam Injil Matius ini, Yesus berkata hal ini 2 kali. Nanti kalau di ayat berikutnya kalau sudah baca di pasal yang lain, Yesus mengulangi hal ini. Betapa pentingnya membersihkan diri atau membuang yang buruk. Baru yang baik itu akan muncul. Baru yang ada itu akan terselamatkan. Ayat 30-nya Yesus mengatakan lagi, dan jika tangan yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Nggak mungkin kalau menyesatkan cuma tangan kanan. Bisa nggak, Mike? Tangan kanan kita jahat suka gambarin, tangan kiri suka ngelus-ngelus. Nggak ada. Semua kesatuan. Tetapi apa yang Yesus mau ajarkan, sekalipun tidak ada penggantinya, kalau itu salah, buang. Sekalipun kelihatannya itu hal yang paling penting, tetapi kalau itu menyesatkan, buang dari hidupmu. Apapun itu, entah pekerjaan, entah tawaran, entah peluang dalam kehidupan, kalau itu menyesatkan, Yesus bilang, jangan tunggu yang lain, baru aku buang. Tangan belum ada gantinya, kalau itu menyesatkan, buang dulu. Lebih baik punya satu tangan, tetapi kamu nggak masuk neraka. Berarti kesesatan itu luar biasa pengaruhnya. Dan tindakan kita nggak boleh nunggu. Buang dari hidupmu hal-hal yang buruk. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan. Kebiasaan buruk kita harus buang. Kita harus biasakan. Disiplin itu harus ada. Ya, melalui sesi malam hari ini, saya berulang kali mungkin sudah katakan ya, saya belajar dari Papa Benny Santoso mengenai disiplin.
Disiplin itu sangat-sangat menentukan. Saya ingat benar Bapak ngomong sama saya, lu sepintar apapun, kalau nggak punya disiplin, lu nggak bakal jadi apa-apa. Itu saya ingat benar perkataan Bapak. Kamu harus punya disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang baik. Itu akan muncul kalau kita buang apa? Kemalasan. Kalau kita buang sikap kita yang teledor. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan iman juga seperti itu. Apapun yang menyesatkan, nggak usah dengar, nggak usah coba dengar. Buang itu. Nah, sulitnya sekarang ini, sarana sosial media, internet, luar biasa. Kadang-kadang teman kita dengar, teman kita ngomong, kalau gua nggak dengar, nggak tahu, kayaknya nggak enak ya. Gua pengen denger, apa sih itu? Kalau kita sudah tahu yang benar, ngapain mesti cari tahu yang salah? Saya selalu kalau diajak, Pak kita coba bandingkan, ngapain saya membandingkan sesuatu yang sudah benar dengan sesuatu yang salah? Udah saya pegang yang benar saja. Contoh nih Pak Agus, ini contohnya agak ekstrim nih. Istri baik kan? Oh baik Pak, pasti. Oh iya, kalau nggak ngomong baik sampai sini lu pulang nggak dibukain pintu. Kalau istri baik, ada orang lain banyak, itu istri itu baik loh, perlu nggak dibandingkan dengan istrimu? Oh nggak perlu. Nah perlu, oh, lebih saya yakin ya. Yakin lagi dia. Nah inilah, banyak di antara kita konyol kan. Itu yang harus dibuang, kebiasaan seperti itu. Bukan saya mengajak kita berpikiran sempit, tapi berpikiran seperti Yesus. Ngapain punya dua mata kalau yang satu menyesatkan? Nanti mata yang satu ke bawah, seluruh tubuh terbawa. Ini konsep kehidupan yang mungkin jarang dibahas, dan ini ada dalam firman Tuhan. Yesus ngasih contoh. Betul Bapak dia? Banyak di antara kita tersesat gara-gara itu. Gua pengen tahu. Tetapi ternyata, ngapain kita mesti tahu? Contoh loh, kesesatan pertama Adam dan Hawa di mana? Kan Tuhan udah ngomong jangan makan buah ini. Ngapain lu dengar lagi informasi dari si setan? Kalau gitu informasi dari Tuhan sudah benar. Kemudian yang tersesat bukan cuma telinganya, bukan cuma matanya, seluruh tubuhnya, bahkan seluruh keturunannya. Betapa pentingnya buang yang tidak perlu, sehingga yang perlu, yang baik, yang berkualitas itu nongol, itu ada. Walaupun sedikit kalau yang baik, itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Merubah kehidupan kita. Kita nggak mati konyol, masuk neraka, hidup ini kita akan sukses. Jadi pisahkan. Sekali lagi, metodenya kadang-kadang orang bilang, ya yang buruk biar situ, guyur saja yang baik. Tetapi Yesus ngajarkan, yang buruk, kalau udah ketahuan buruk, buang itu dulu. Nanti mata yang sebelah akan kelihatan baiknya kalau yang buruk dibuang. Itu yang Yesus maksudkan. Nah, sama seperti metode yang diberikan Tuhan kepada Gideon. Bagaimana memilih pasukan. Kita akan baca ayatnya, kisahnya kita tahu sebenarnya. Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai 4. Hakim-Hakim 7 ayat 3 dan 4. Hakim-Hakim 7 ayat 3 dan 4. Maka sekarang suruhkanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Nah, ini Gideon menghadapi orang Midian. Kita tahu kisahnya kan. Orang Midian ratusan ribu. Gideon ngumpulin pasukan yang mau diajak perang. Siapa yang mau ikut? Ngumpul berapa ribu orang? 32.000. Yang kepake berapa orang Ibu Susi? 300. Tuhan nggak ngomong Gideon dari 32.000 tuh, lu pilihin satu-satu yang 300. Tuhan bilang, sisir dulu yang nggak kepake. 10.000 nyingkir dulu. Kemudian baru sisir yang berikutnya. Nah, jadi betapa pentingnya hidup ini. Kita kenapa sulit mencari yang baik di tengah-tengah keburukan. Karena kita nggak mau membuang hal yang buruk. Udah jelas itu sebuah keburukan. Ya, tadi Salomo bilang buanglah kebodohan. Sebenarnya kebodohan itu punya makna dua. Hidup ini kadang-kadang ada yang pernah saya bahas juga beberapa tahun lalu. Saya yakin sudah ingat juga itu. Bedanya antara kebodohan dan dosa.
Ini dua hal yang berbeda. Kebodohan dan dosa. Kebodohan mungkin dampaknya nggak sampai ke sorga, dampaknya di dalam dunia. Tapi dosa itu juga sebuah kebodohan yang dampaknya sampai ke sorga, sampai ke hidup yang kekal, masuk neraka atau sorga. Contoh kebodohan yang nggak ada dampaknya di sorga, saudara udah tahu lampu merah kita jalan. Itu sebuah kebodohan. Dampaknya kemana? Kena tilang. Tetapi kalau kita kemudian kena tilang, kita kabur, nabrak orang, itu sebuah dosa. Nah, ini kebodohan-kebodohan yang seperti ini, kita harus yang sudah tahu, buang. Kebodohan yang sehari-hari yang paling konyol, yang kita nggak bisa buang. Contoh nih, Pak Agus kalau ditanya, ini guru sekolah minggu kan, dia Ken guru sekolah minggu. Kakak, merokok itu dosa atau enggak? Dosa, Pak. Saya tanya dulu, kakak merokok enggak? Oh, tidak, Pak. Oh, tidak. Dosa atau enggak, Kak? Dosa, Pak. Ayatnya mana, Kak? Hawa nafsu, Pak. Masa? Ya begitulah. Kakak nggak pede, Kalau ditanya, jelas itu kebodohan. Ada engkau ini membunuh dan yang paling dibunuh dirimu sendiri. Ada resiko-resikonya. Itu kebodohan kok. Kalau engkau nggak bisa buang kebodohan seperti itu, yang jelas-jelas ada. Bagaimana kebodohan-kebodohan yang lain? Nggak usah nunggu firman Tuhan sebenarnya itu. Dunia saja sudah mengatakan. Nah, betapa banyak kebodohan. Lu kalau males, lu nggak bakal bisa sukses. Itu kan sebenarnya di dunia udah ngomong sebelum Alkitab sudah baca, dunia ada. Nah, ini kita nggak bisa buang. Bagaimana kita menjadi manusia sukses? Kemalasannya diterusin ke gereja. Begitu baca ayat, engkau berdiam dan aku yang berperang. Tuh kan, bener gua kan? Gak usah kerja, Tuhan Yesus ngasih makan. Itu kebodohan yang lebih lagi. Buang kebodohan-kebodohan yang seperti itu. Kita tahu, kita hindari, dan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Makanya Tuhan ngajar, 32.000. Kalau milih 300 dari 32.000 akan sulit. Mendingan buang yang udah pasti nggak ini. Ditanya siapa yang takut boleh pulang? 10.000 pulang. Betapa kalau si Gideon harus milihin 30.000 kalau kaliin 10 menit aja per orang interview, berapa tahun? 10.000 kesingkir. Betapa kalau kita menyingkirkan kebodohan, yang baik itu akan nongol. Dan biasanya yang baik itu kecil. Tetapi itu sangat-sangat penting dari 300 orang yang dipilih oleh Gideon. Karena petunjuk Tuhan, Gideon menang menghadapi orang-orang Midian. Nah, inilah hidup yang efisien sebagai anak Tuhan. Baik dalam kehidupan saudara sehari-hari maupun sebagai orang-orang Kristen. Kita kadang-kadang, Pak, waktu ibadah kita kok banyak amat, Pak. Belum saya di rumah mesti dengerin ibadah yang lain. Ibadah yang lain, sekali lagi saya bukan menghakimi atau mengajak saudara yang benar cuman GKT. Kalau emang sudah ada kebenaran, kenapa kita mesti membandingkan ajaran kita dengan yang lain? Nah, ini penting. Ini penting. Sekali lagi saya bukan mengajak kita fanatik, tetapi harus kita buang lebih dahulu. Sehingga perjalanan hidup kita nggak perlu bersusah-susah cari yang baik. Yang baik akan timbul dengan sendirinya. Akan kelihatan dengan sendirinya. Ayat lagi, apalagi yang harus dibuang sehingga perjalanan kehidupan ini menjadi lebih efisien. Yesaya 62 ayat 10 sampai 11. Yesaya 62 ayat 10 dan 11. Yesaya 62 ayat 10 dan 11. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, ini pesan Tuhan. Umat Tuhan disiapkan berkat, dan untuk meraih berkat itu butuh jalan. Ya. Dan bagaimana kita bisa meraih berkat dengan perjalanan yang mudah untuk mencapai keberhasilan, kebahagiaan, kedewasaan iman,
Jalannya disiapkan. Dan bagaimana mempersiapkan jalan? Di ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkan jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Bagaimana cara membuka jalan raya? Singkirkanlah batu-batu. Harus ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Penghalangnya. Buat apa ngajak umat jalan kalau jalannya belum disiapkan? Dan bagaimana mempersiapkan jalan? Buang yang keras. Apa maksudnya menyingkirkan batu-batu? Bagaimana agar saudara sukses sebagai anak Tuhan? Singkirkan hati yang keras. Bagaimana saudara sukses menjadi seorang pelajar, menjadi seorang bisnismen? Singkirkan kepala yang keras. Artinya bukan kita jadi ubur-ubur, kepala kita lunak. Banyak kan kita punya konsep kayak gini, metode kita udah salah, kepalanya keras, nggak mau diperbaiki, ya nggak bakal maju. Ini kan sederhana. Di kekristenan juga seperti itu. Saya heran banyak orang udah jelas-jelas firman Tuhan ngomongnya jelas, tetap hatinya keras, nggak mau percaya. Nah, ini banyak di antara kita. Saudara tidak akan maju kalau yang keras itu nggak kita buang dari hidup kita. Hati yang keras, pikiran yang dikeraskan. Siapa contoh orang yang pikirannya dikeraskan? Farisi, ahli Taurat. Jelas-jelas dia ngelihat Yesus bikin mujizat. Yang dilihat bukan mujizatnya, yang dilihat bikin mujizat di hari Sabat. Betapa nggak keras kepala itu, keras hati. Dapat apa dia Pak Fendi? Dapat surga nggak? Nggak dapat, neraka aja mungkin ditolak dia. Buat ganjel pancinya setan di neraka. Karena kebodohannya. Nah, jangan kita sampai seperti ini. Buang kekerasan dari hidup kita. Hati yang keras, pikiran yang keras. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Yang benar, terima itu. Sekalipun kita merasa kebenaran kita seperti ini, semakin kita belajar yang benar. Kalau kita nggak mengeraskan hati, nggak mengeraskan pikiran, kita akan menjadi orang-orang yang maju. Lanjut lagi ya, masih banyak, kita akan baca. Matius 13 ayat 20-21. Yang keras itu apa lagi yang harus dibuang? Matius 13 ayat 20 dan 21. Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ini benih mengenai firman yang ditabur. Benih kalau firman, ada yang jelek nggak benih firman tuh? Nggak ada, semuanya baik. Tetapi hasilnya nggak semua baik. Kalau yang di tanah yang baik, akan tumbuh hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Tetapi ini benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu. Pertanyaannya, mendingan nabur benih dulu atau nyingkirkan batunya Pak Tony? Nyingkirkan batunya, makanya sekarang buang dulu. Buat apa benihnya sebaik apapun ditabur kalau batunya nggak disingkirkan, akhirnya numbuh sebentar, hilang dan layu. Nah inilah firman. Makanya saya ajak kita kalau beribadah, betapa pentingnya kita menyiapkan diri. Kalau kita dari rumah berangkat hati kita udah keras. Sampai di sini yang khotbah siapapun, mau malaikat pun diundang khotbah, saudara tidak akan menerima pertumbuhan. Tumbuh sebentar, kemudian dikatakan ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Firmannya tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, jadi kita diolok, diejek karena kita ikutin firman, itu akan hilang. Dan siapa yang bisa mengejek firman itu? Heng, kalau dengar firman ngikutin, siapa yang bisa ngejek? Nyalain setan lu setan, dikira-kira setan. Siapa setan itu? Istri, ngaco. Siapa biasanya kalau dengar firman, yang menganiaya, yang menekan firman, yang mengejek firman, siapa? Sana setan, sini istri. Aco. Siapa? Diri kita sendiri. Nah itu bahayanya. Singkirkan pikiran kita. Kadang-kadang kita dengar firman, iya. Begitu jalan pulang dipikir-pikir, itu pendeta enak aja tuh ngomong. Nah, saudara sendiri kan? Lu jangan nyalin setan, jangan nyalin istri. Setan baru diem aja, baru ngeliatin aja. Lu jatuh sendiri, setan bilang, udah gua gak usah ngapa-ngapain, lu jatuh sih Engki. Betapa harus kita singkirkan batu itu. Percuma
benihnya sebagus apapun, sebentar saja numbuh. Begitu ada aniaya itu bukan saudara kemudian, lu pakai kalung salib dicegat, enggak. Aniaya tekanan dari logika kita sendiri. Nah itu singkirkan. Dengar firman, saudara, berapa kali orang yang belum punya anak setelah menikah dan bertahun-tahun kemudian minta doa, saya katakan, jangan takut, Sarah sama Abraham aja punya anak, amin. Begitu sampai jalan, Sarah sama Abraham kan perjanjian lama, kita kan udah perjanjian baru. Mentah lagi, anjing lu aja gak beranak, apalagi lu. Kita ngomong kayak anaknya ya begitu, ya kan? Banyak di antara kita, inilah yang harus dibuang. Jadi, saudara ingin maju dalam kehidupan rohani, jangan bilang, gue mau cari benih yang baik. Kalau masih ada batunya, telat benihnya numbuh, baru kita cabut batunya. Batunya dicabut, batunya hilang, benihnya juga mati. Bersihkan hidup kita dari hati yang keras dalam menerima firman. Nah ini kalau kita siap, hari ini saya yakin sudah siap menerima apapun yang dikatakan. Kita siap, amin, kita siap. Nah sekarang kita akan lihat firman ini, kalau sudah terima, hati saudara nggak berbatu, nggak keras. Saudara pulang, berkat saudara melimpah. Amin. Kalau berkat ya amin. Dengerin dulu ayatnya. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Habis marah, amin. Tadi habis marah. Nah ini. Kadang-kadang kita bilang, Pak, bagaimana saya bisa hidup sabar, Pak? Bagaimana saya hidup baik? Hidup baik, sabar itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita buang marahnya. Sederhana, banyak dari antara kita, Pak, doakan Pak saya supaya sabar. Sebenarnya yang harus kita buang amarahnya. Kalau kita buang, yang baik akan muncul dengan sendirinya. Ini Mazmur yang menulis, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berarti kalau amarahnya kita buang, apa yang hilang dari hidup kita? Kejahatannya, dengan otomatis kita jadi orang yang baik. Jadi jangan bilang saya pengen baik tanpa kita membuang yang jahat. Bagaimana membuang yang jahat? Sederhana. Mulai dari berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Itu kejahatan. Beberapa kali saudara kalau hari Minggu pagi ibadah di sini, banyak kan mobil nyelonong naik ke trotoar. Gara-gara apa sih itu Pak Budi? Panas hati kan? Dipanasin kan? Baru salib dari sebelah. Pak Budi kadang-kadang gitu panas, langsung. Injek gas pakai 2 kaki lah. Remnya kapan nginjeknya coba? Jadilah itu. Pohon dicium, ntar belum lagi kalau laut dekatan bisa nyemplung ke laut itu. Panas hati dibuang. Banyak di antara kita, ini sederhana. Pak saya pengen jadi orang baik. Gimana Pak supaya kebaikan itu muncul? Sederhana, buang kejahatan. Kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Sejahat-jahatnya manusia, di dalam dirinya sebenarnya Tuhan sudah berikan modal kebaikan. Walaupun kecil. Tapi kalau kita buang kejahatannya, itu akan muncul, kemudian disiram dengan firman, itu akan tumbuh. Dan itulah kekristenan. Jadi malam hari ini, ayo kita buang amarah. Perjanjian lama, kita lihat perjanjian baru. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh, Heng, ada iblis kan di sini mulai. Iblisnya masih jauh. Kalau marahnya dibuang, iblis nggak punya kesempatan. Jadi jangan bilang ini gara-gara apa? Setan, semua setan. Dia jauh sebenarnya masihnya. Kalau kita buang kesempatannya, marah membuat iblis punya peluang untuk menjatuhkan kita. Nah kita baca nih. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain.
Betapa membuang itu, di sini Paulus menegaskan, adalah bagian kita. Betul ya Pak Herman ya? Buanglah. Siapa yang mesti ngebuang? Tuhan. Kita yang mesti buang. Jadi lagi-lagi kalau sudah bilang, Pak, saya suka bohong nih Pak, doakan supaya kebohongan saya hilang. Bisa nggak Pak Agustinus? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita yang mesti membuang itu, dan itu bagian kita. Kalau kita buang itu, kebenaran dalam hidup kita akan muncul dengan sendirinya. Kenapa bisa muncul? Lah bohongnya dibuang. Bohong dan kebenaran itu kan cuman hitam dan putih kan. Buang kebohongannya, kebenarannya akan muncul. Dan Paulus berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kenapa ini mesti dibuang? Ada kebohongan, pasti ada kemarahan. Ada kemarahan, ada keributan. Ujungnya tiap hari nggak pernah beres. Kejahatan demi kejahatan timbul. Makanya dilanjutkan, karena kita adalah sesama anggota, kita sama-sama orang beriman. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saya tanya Pak Yopi, dari ayat ini, berarti kita boleh marah nggak? Boleh sedikit. Sedikit. Jadi ngatain kalau biasanya apa? Biasa kalau orang maki pakai apa? Malaikat lu, nggak mungkin kan? Kalau ngatain setan lu, marah sedikit kata Pak. Sedikit kan? Ini diplomatis banget. Saya tanya lagi yang tegas, bagus. Boleh nggak kita marah? Asal nggak dosa. Jangan emosi, Pak. Marah. Jangan emosi langsung marah aja gitu ya. Malah bener. Nah ini banyak orang bertanya, kalau gitu kita boleh marah tetapi tidak berbuat dosa. Sebenarnya yang ingin dikatakan, marah adalah satu langkah di belakang dosa. Kita mulai ada apa tadi? Kebohongan, ada dusta. Mulai ada yang marah, kita akan marah. Kita teruskan dua-duanya marah, dosa. Gampar-gamparan, tonjok-tonjokan. Nah itu seperti jadi. Bukan sebuah celah apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah itu selangkah lagi dosa. Makanya jangan marah, sehingga nggak ada dosa. Dan jangan berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini jangan semua Alkitab kadang-kadang bahasanya dipakai hurufiah. Ada ibu-ibu yang marah sampai anaknya, wah kurang ajar lu anak ini. Dia lihat matahari masih ada, gua terusin. Begitu matahari, nah, konyol banget. Semakin kita tidak membuang, kita berlama-lama dalam amarah, dalam kebohongan, dalam amarah, masuk dalam dosa. Kesempatan dalam ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kesempatannya di mana? Kalau kita tidak membuang yang tadi. Jadi sebenarnya iblis tuh nggak punya ruang geraknya, sempit sebenarnya. Kita yang memberi ruang bagi mereka, bagi setan-setan untuk mengganggu kita. Kalau kita membuang kebohongan, dusta itu kita buang, amarah pasti akan terbuang. Amarah terbuang, dosa nggak ada. Setan nggak punya kesempatan. Ya dari kadang-kadang semua hidup ini isinya kebohongan. Ya kebohongan yang ringan, yang berat, bulu mata pendek dipanjangin. Itu kan kebohongan. Bohong atau bagus? Hah? Coba gue cek bulu matanya. Bohong nggak itu bagus? Ya, bohong Pak. Ya. Bohong-bohongnya. Ada yang muda mau jadian sama ini, ngomongnya ditanya, kamu kerjanya apa? Wah, lu tahu nggak? Kilang minyak itu. Punya siapa itu? Padahal bukan punya dia cuma mau nanya aja. Nah itu kan kebohongan, ngapain lo? Kilang minyak nggak ada urusannya sama lu, nikah juga nggak pakai minyak kan? Udah jujur aja. Dari ujung-ujungnya, kilang minyak punya siapa? Lah, lo yang punya? Bukan, gue supirnya. Ya udah ngomong aja. Nanti akan ada amarah. Nah, dalam kehidupan bergereja juga sama seperti itu. Kesempatan bagi setan itu kita persempit. Jangan ada kebohongan, sehingga nggak ada amarah. Kebohongan itu bukan cuma ngomong yang kayak tadi, kepalsuan, tetapi kadang-kadang perkataan kita nggak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu kebohongan. Buang itu. Maka gereja akan isinya damai sejahtera, isinya pertumbuhan. Keluarga juga seperti itu.
Ya, kebohongan itu dibuang. Nanti yang benar akan timbul. Ayat penutupnya mengantar kita ke perjamuan kudus. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Apa yang harus kita buang? 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, Paulus berkata, domba Paskah yaitu Kristus yang akan kita terima tubuh dan darahnya sudah menyelesaikan bagiannya. Tuhan sudah mati. Tetapi kenapa kematian Tuhan belum nyampe dalam kehidupan kita? Dia mati dan dia bangkitkan, kita menangkan. Kenapa kemenangannya belum nyampe? Ada yang harus kita buang. Apa yang kita buang? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kita harus membuang kehidupan kita yang lama. Nah ini kekristenan sering terganggu karena kehidupan yang lama. Dan kehidupan yang lama itu apa? Bisa kejahatan yang lama, bisa tradisi yang lama yang bertolak belakang dengan firman. Sekali lagi ya, ini penting. Banyak orang yang bertanya, Pak, sebagai orang Kristen, bolehkah kita mengikuti tradisi? Ingat, ada tradisi kebiasaan yang tidak melanggar firman dan tidak bertolak belakang dengan firman. Itu no problem. Contohnya kebiasaan, dulu waktu sebelum Kristen, saya tiap hari Jumat pakai baju batik, sekarang pakai baju batik. Boleh aja, tiap hari juga boleh. Ya, itu nggak melanggar firman. Tapi kalau dulu saya biasanya mencuri loh Pak sebelum Kristen. Sekarang saya jadi Kristen, kalau sebelum mencuri saya berdoa boleh nggak? Nggak boleh. Berdoa atau nggak berdoa mencurinya nggak boleh. Nah, buanglah ragi yang lama. Maka tubuh dan darah Tuhan akan punya makna dalam kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang kita nanya, gue perjamuan kudus nih, Jumat terima, Minggu terima. Kadang-kadang Minggu gue sampai ke 1, ke 2 ikut. Apa bedanya perubahannya? Perubahan akan nampak di saat kita membuang kehidupan kita yang lama. Dan malam ini kalau kita lakukan, kehidupan yang lama seperti apa? Satu aja, marah tadi dibuang. Sekarang matahari kan sudah terbenam. Mungkin tadi sore saudara marah sama saya, atau suami marah sama istri. Hari ini cembetutnya tolong dimatikan ke model penuh sukacita. Amin. Jadi ibu-ibu yang marah sama suami, ganti bulan, gua nih belum ganti-ganti, yang gua tenteng masih ini aja nih. Wah, ibu-ibu udah tahu kan maksudnya. Udah nggak usah, itu kan lagi rame tuh, nanti bentar lagi juga pada sale. Udah, amin, Tuhan berkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Pak Agus. Kita naikkan, mulia bagi anak domba. Siapkan diri kita untuk menerima domba Paskah itu. Buang hidup kita yang lama, sehingga hidup Yesus yang dia berikan itu nyata dalam kehidupan kita. Mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Sebab Engkau mulia. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani.
atas kami semua yang ada di bumi ini. atas semua yang Atas kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan. atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Korban-Mu sungguh mulia dan sempurna. Tetapi itu akan nampak dalam kehidupan kami. Kalau kami membuang hidup kami yang lama dan menjadi satu dengan korban-Mu ya Tuhan. Dan saat Tuhan memulai bulan yang baru ini, kami akan menikmati kemuliaan-Mu. Kemuliaan di dalam Engkau dan kemuliaan yang daripada-Mu akan nampak nyata. Kalau kami membuang hal-hal yang sudah kami tahu, itu harus dibuang. Kami tidak akan menyayangkannya. Kami akan buang segala yang lama, kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama, dosa-dosa yang kami lakukan sebelum kami mengenal Engkau. Kami buang itu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Sehingga kemuliaan itu nyata. Sehingga bulan ini, apapun situasinya, kami adalah pemenang seperti Engkau ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami terima tubuh dan darah-Mu. Dan saat ini hamba-Mu terima tubuh dan darah-Mu, diteruskan kepada seluruh jemaat-Mu, melalui hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Yesus, saya mau berdoa untuk seluruh minyak yang dibawa di altar-Mu Tuhan. Engkau urapi, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus ya Tuhan. Sehingga kuasa-Mu nyata, dunia akan melihat anak-anak-Mu Kau sertai, yang sakit disembuhkan, kuasa gelap dihancurkan, tempat-tempat dikuduskan, dan berkat-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Malam hari ini waktunya kita untuk membuang dan menyingkirkan hati yang keras, kehidupan yang lama, sehingga apa yang tadinya tidak nampak, kuasanya, kasihnya, berkat dan rencananya akan timbul dalam kehidupan kita. Dan sekecil apapun kebaikan, kalau itu ada dalam hidup kita, itu akan berdampak luar biasa bagi kita semuanya. Jangan takut untuk memulai membuang apa yang harus kita buang. Pikiran-pikiran yang lama, amarah, kekecewaan, kepahitan hati, buang itu dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan akan nyata bagi kita semua. Siapa yang belum terima perjamuan, bisa angkat tangan supaya semua dalam pelayanan. Sehingga harus akan menaikkan mulia, mulia. Bersama-sama, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan
atas semua yang di bumi ini. Atas semua yang di bumi. Atas semua umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tanggalkan seluruh kehidupan kami yang lama. Dan kami menjadi satu dengan korban-Mu. Sehingga korban yang di kayu salib itu benar-benar nampak dan nyata dalam kehidupan kami. Engkau membenarkan kami. Dan Engkau bangkit memberikan kemenangan itu. Kami terima seutuhnya. Layakkan Tuhan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh yang lama, tubuh yang hina telah kami tanggalkan, kami buang, dan kami mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, yaitu tubuh-Mu, sehingga langkah kami adalah langkah Kristus, langkah kemenangan-Mu ya Tuhan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang kita pegang ini berisi darah Tuhan Yesus? Mari kita terima bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lama sudah ditanggalkan, yang baru, yang sempurna nampak. Kami dibenarkan dan kami diberikan kemenangan di dalam Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupi, yang gagal Engkau berikan keberhasilan, rumah tangga Engkau berikan anggur yang manis, yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan, dan kami semua menikmatinya, kami semua menerimanya, sebab kami di dalam Engkau. Kami syukuri berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Betapa hatiku. Saya mau membawa persembahan persepuluhan, dipersilakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Siapa kita bangkit berdiri sekali lagi? Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakai hidup kami, alat-Mu ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau lihat anak-anak-Mu, mereka datang kepadamu, mereka tidak mengeraskan hati mereka, mendengar firman dan menurutinya, membawa persembahan persepuluhan sesuai dengan perintah-Mu. Maka saatnya Tuhan, janji-Mu menjadi nyata. Engkau bukakan pintu sorga dengan berkat-berkat yang tercurah, kesehatan,
kebahagiaan, keberhasilan, dan kemenangan. Dan tidak ada belalang pelahap yang bisa merampas berkat anak-anakmu. Sehingga sukacita kami melimpah. Sebab kami sudah membuang keburukan. Yang nampak yang timbul adalah kebaikan, kemurahan, dan kesempurnaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh persembahan persepuluhan yang dibawa dengan ketaatan dan sukacita ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menerima, Engkau yang membalas. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudusnya. Mari kita akan berikan persembahan. Kita naikkan pujian ini. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, layak dipuji dan ditinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Sungguh benar Bapa, terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Dan Tuhan, biarlah kami melakukan bagian kami, yaitu membuang segala keburukan dalam kehidupan kami, sehingga kuasa kebangkitan itu ada dalam diri kami, ada dalam kehidupan kami, dan cahaya kemuliaan-Mu boleh bersinar juga dalam kehidupan kami. Engkau telah melawat umat-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga telah mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib kembali menuntun langkah kami dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, tuntun kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang telah kami dengar, yaitu firman yang benar. Terima kasih Tuhan, kami kembali juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati mereka satu demi satu apa yang mereka lakukan. Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan yang terus mengarunia hikmat, sehingga apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Kami yakin dan percaya
Engkau terus mencurahkan berkat yang dari surga, yaitu kesehatan yang sempurna, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya. Terlebih urapan-Mu yang selalu baru, sehingga hamba-Mu boleh terus memberitakan firman-Mu, sehingga kami semua sebagai jemaat-Mu bertumbuh dewasa akan pengenalan akan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu juga menikmati berkat yang daripada-Mu, tuntunan yang sempurna selalu Engkau curahkan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Mama Maria Santoso yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Hikmat yang dari surga menuntun hamba-Mu, Mama Maria Santoso, untuk melayani Engkau terus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa yang Kau curahkan. Terlebih juga Tuhan, untuk seluruh keluarga besar kami, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, sehingga kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami telah boleh beribadah dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kuasa Roh-Mu terus menuntun kehidupan kami, sehingga pada jam ibadah berikutnya kami boleh berkumpul, kembali memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengar firman-Mu yang mendidik dan terus kembali menghibur kami, sehingga dalam kehidupan kami sukacita itu terus berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kembali saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh-Nya Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.